tiba-tiba ia menjadi percaya, saking pandainya ia menciptakan suasana pada saat itu. Ini adalah hal yang sering dilakukan ketika orang memang merasa diri. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang pandai berselingkuh. Pandai berselingkuh ini tentunya adalah pandai menyembunyikan, ya, pandai menutupi perselingkuhan yang sedang dijalaninya, ya. Ini. Nah, ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada saja silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang pertama adalah ketika dia merasa dirinya terpojok, ya, atau mungkin dicurigai atau merasa dimata-matai. Ia adalah seseorang yang pandai sekali memutarbalikkan fakta yang ada. Ya, jadi bagaimana orang itu menggiring satu permasalahan yang awalnya ada keraguan, tiba-tiba ia menjadi percaya, saking pandainya ia menciptakan suasana pada saat itu. Ini adalah hal yang sering dilakukan ketika orang memang merasa dirinya terbojok, terutama dalam masalah perselingkuhan. Karena sebetulnya nggak ada orang yang ingin diketahui dirinya berselingkuh. Sebanyak apapun selingkuhannya, ia sangat takut diketahui bahwa dirinya itu berselingkuh. Jangankan oleh pasangan, oleh orang lain pun ia tidak ingin hal itu diketahuinya. Ini yang penting yang perlu kita catat, ini rata-rata seperti itu, ya. Ini hal yang pertama, yaitu pandai memutarbalikkan fakta. Lalu kemudian suami hanya dianggap sebagai pelengkap saja, ya, hanya sebagai formalitas saja. Jadi di sini rasa hormat terhadap pasangan, rasa menghargai terhadap pasangan, ya, suami ini tidak ada lagi. Ya, jadi hanya menganggap bahwa teman hidup saja. Tidak ada status. Karena di sini oke lah, kita boleh sekali-kali menganggap bahwa pasangan kita teman kita, sahabat kita. Ya, itu dalam keakraban. Tapi dalam status pernikahan, suami kita adalah tetap imam kita. Orang yang kita selalu taati. Ini harus dibedakan, ya. Jadi kalau kedekatan boleh, tapi secara hukum ikatan pernikahan, suami kita tetap orang yang kita taati. Jadi jangan menganggap suami kita itu hanya sahabat, hanya sebatas sahabat-sahabat. Enggak, tetap suami ya suami. Batasannya jelas harus lebih spesial dibanding yang lain, ya. Tidak boleh dibanding-bandingkan, ya. Ini. Lalu hal yang ketiga yang sering dilakukan, ia bisa jadi berpura-pura mulai mengeluh, ya, mengeluh atas ketidakbahagiaan yang dirasakan. Nah, ini sebetulnya ketika keluhan ini disampaikan dalam waktu yang tepat dan si suami bisa mengerti tentang apa yang dikeluhkan, ketika itu betul-betul mengeluh, mudah-mudahan bisa memperbaiki. Namun ketika keluhan itu pura-pura, ia akan tetap berbelit mencari keluhan-keluhan lain. Nah, perbedaan di sini adalah ketika seorang wanita mengeluh di depan pria misalnya, lalu kemudian keluhannya selalu ditanggapi dan dia merasa bahwa apa yang ia keluhkan cepat mendapatkan respon, maka ia pun akan mudah jatuh hati dengan pria itu, ya. Karena sesungguhnya wanita adalah makhluk yang ingin selalu diperhatikan, ya. Makanya ia diberi kelebihan untuk jauh lebih banyak bicara dibanding pria, ya. Perbedaannya jauh. Persentase kalimat yang diberikan, yang dimiliki oleh wanita ini jauh lebih banyak dibanding pria. Hampir 3 kali lipatnya, ya.
Lalu kemudian yang keempat, ia mulai tidak disiplin waktu. Misalnya pulang kerja biasa pulang misalnya jam waktu-waktu tertentu ya. Akhir-akhir ini ia lebih banyak pulang telat atau jamnya molor. Nah ini adalah hal yang memang sudah mulai pantas untuk dicurigai ya. Karena jamnya ini molor, tidak ada keterangan. Ya, ketika sampai di rumah ditanya malah marah-marah. Ini biasanya seperti itu. Ini menggambarkan bahwa ia sudah mulai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi terjadi perselingkuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, apakah ia juga mulai menjaga tentang kebugaran tubuh? Ya, ia mulai ingin tampil lebih fit, tampil lebih prima, dan juga biasanya mulai mempertahankan bentuk tubuh. Ini biasanya untuk kalangan-kalangan tertentu seperti itu. Ya, memang bagus ketika itu murni untuk suami dan menjaga kesehatan. Namun ada hal yang kurang bagus atau kurang baik ketika hal itu justru hanya untuk diberikan kepada pria lain dan diperlihatkan pria lain. Ya, biasanya orang yang memang awalnya tidak suka dengan bentuk tubuh, ini mulai memikirkan bentuk tubuh idealnya seperti apa. Dan juga suka melakukan kebugaran-kebugaran lain. Perawatan tubuh ini lebih ditingkatkan. Nah, ini menggambarkan bisa jadi ia memang sedang memiliki pria lain di luar sana. Kemudian yang keenam adalah ia selalu menjelaskan secara rinci tentang satu kejadian, satu hal ya. Karena bentuk rasa rinci kenapa ia lakukan, ini takut sekali bahwa apa yang disampaikan ini nantinya tidak dipercaya. Ia berusaha menyampaikan secara rinci, bahkan kalau bisa dilibatkan saksi dalam cerita itu. Nah, ini biasanya hal yang dilakukan untuk memperkuat rasa tidak percaya dirinya. Ya, jadi dia tidak percaya 100% bahwa ketika nanti alasan-alasan yang disampaikan ini bakal dibantah, maka ia terus bercerita secara detail ketika berbicara tentang satu peristiwa. Ini bedanya. Jadi dia bicara lebih banyak, lebih detail, semata-mata untuk mendapatkan tanggapan dari suami. Yang terakhir, dia selalu menghindari tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat yang memang mungkin dulunya pernah ada kenangan. Jadi ketika ia ingin diajak di suatu tempat, dia bisa jadi menolak secara halus dengan alasan yang halus pula. Ya, ini adalah hal-hal yang sering dilakukan, bahwa bisa jadi ketika ia lewat di tempat tersebut, ia akan menemukan seseorang yang dulu pernah singgah di hatinya. Ini sebetulnya hal yang terjadi dan dirasakan, sehingga ia berusaha menolak ajakan seseorang, ya bisa jadi ajakan suami, karena ketika nanti saya lewat situ saya akan ketemu si dia. Kan itu masalahnya. Ya, poinnya itu sebetulnya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.